Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Akademi Farmasi Anasusada Bangkalan. Jadi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang mengapa sih menjadi seorang entrepreneur di kalangan usia muda itu penting. Nah, kita juga pernah membahas tentang konsep dasar dari suatu kewirausahaan. Jadi sekarang itu kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Sebelumnya perkenalan dulu. Barangkali ada teman-teman yang masih melihat baru video kami. Mari kita perkenalan. Perkenalkan, saya Lailatul Hasanah Dan saya Habisah. Dan saya Siti Aisyah. Mungkin langsung pada intinya saja. Ya. Bagaimana seorang pemimpin dalam suatu wirausaha itu menurut Mbak Hanisa? Menjadi seorang pemimpin itu kan sudah menduduki jabatan tertinggi dalam suatu usaha. Ya. Dalam suatu usaha itu kita sebagai seorang pemimpin akan mengarahkan karyawan-karyawan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, tujuan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kan kita sudah menjadi seorang pemimpin ya yang baik dan juga ya kan seenggaknya kita menginginkan suatu tujuan tersebut tercapai. Kalau misalnya suatu pemimpin itu gagal dalam suatu wirausaha atau tujuan tersebut tidak bisa kita capai, apakah seorang pemimpin itu masih bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin? Bisa, saya sih bisa. Karena menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari usahanya, berhasil atau gagalnya saja. Menjadi seorang pemimpin itu kan sudah mengatur perihal usaha itu berhasil atau gagal, itu tetap dikatakan menjadi seorang pemimpin. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Berarti seorang pemimpin itu bukannya dilihat dari berhasil enggaknya, Ya. akan tetapi dia itu sudah menjadi seorang pemimpin meskipun usahanya itu gagal. Kalau menurut Mbak Aisyah sendiri? Kalau menurut saya itu seorang pemimpin adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kan tadi sudah dikatakan sama Mbak Hanisa, kalau misalnya seorang pemimpin itu tugasnya mengarahkan. Apakah tugas dari seorang pemimpin itu hanya mengarahkan karyawannya saja untuk melakukan sesuatu, apa bagaimana, Mbak? Menurut saya sih masih banyak lagi tugas dari seorang pemimpin, yaitu diantaranya adalah mengajak karyawan untuk berdiskusi bagaimana dan apa yang akan kita lakukan untuk usaha kita agar dapat berkembang. Terus dapat memecahkan masalah. Misalnya di dalam usaha kita ada masalah, kita sebagai seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, jangan dengan ego. Nah, berarti menjadi seorang pemimpin itu berat ya, Mbak? Dibilang berat sih tidak terlalu, tapi kan ketika kita dalam usahanya itu mengalami kebangkrutan, kan kita sebagai seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab apa atas kerugiannya. Tapi secara logika sih menjadi seorang pemimpin itu kan sudah dipikir dari terlebih dahulu, bagaimana kita akan melakukannya, bagaimana agar kita tidak terjadi kebangkrutan, seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih tentang seorang kepemimpinan dalam berwirausaha. Ini dari tadi Mbak Aisyah kan nggak menjawab ya. Ya. Saya ingin bertanya, apakah semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin? Bisa, Mbak. Kan sebelumnya tadi kan saya sudah jelaskan bahwasannya seorang pemimpin itu dilihat dari sikap pribadi seseorang. Nah, kan setiap seseorang itu kan bisa jadi seorang pemimpin
kembali pada diri kita. Pada diri kita Ya, sendiri. ya. Kalau kita sendiri itu yakin akan menjadi pemimpin, kan pastinya kita itu bisa jadi seorang pemimpin. Bisa melaksanakan Iya. kewajiban menjadi seorang pemimpin. Iya, seperti Intinya kembali kepada diri kita Diri kita sendiri. sendiri, ya. Kalau misalnya kita bisa, pasti kita dengan optimis bisa menjalankan Iya. peran tersebut. Begitu maksudnya, Mbak. Ya, Oh. Kalau menurut Mbak Amisa sendiri bagaimana? Menjadi seorang pemimpin itu apakah semua orang itu bisa atau tidak? Menurut saya bisa, karena dengan berpatokan pada kepercayaan, sikap kepercayaan diri kita masing-masing, kita akan berpikir apakah kita bisa menjalani usaha ini, apakah kita akan gagal, kan pastinya seperti itu semua orang. Jadi dalam menjadi seorang pemimpin itu kita harus berpikir terlebih dahulu apakah kita akan mampu seperti itu. Jadi semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin. Oh ya, kan tadi menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya mengatur saja. Saya ingin bertanya, apakah komunikasi untuk seorang pemimpin itu penting atau tidak? Atau memang tidak penting sama sekali? Bagaimana sih menurut kalian berdua? sangat Saya penting. sih itu sangat penting, karena komunikasi seorang pemimpin itu kan harus gimana ya, caranya kita berkomunikasi dengan karyawan. Misalnya kita mau memasarkan, kan kita harus mengarahkan karyawannya itu harus seperti ini, kan dibutuhkan skill komunikasi yang baik seperti itu. Jadi kita jadi seorang pemimpin itu harus menguasai public speaking lah seperti itu. Minimal ya kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, begitu. Nah, kalau misalnya Mbak Hamisa dan Mbak Aisyah ini ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, karakter kepemimpinan seperti apa sih yang ingin kalian miliki dalam diri kalian itu dan untuk menjadi seorang pemimpin tersebut? Kalau menurut saya tidak sekedar berbicara, akan tetapi menjadi contoh pada yang lain, Pada yang lain maksudnya untuk siapa, Mbak? untuk karyawan yang lain maksudnya. Kalau menurut Mbak Hamisa? Saya ingin mempunyai karakter yang saya inginkan itu mempunyai bakat yang kreatif. Wow. Agar kita dapat memberikan contoh yang baik juga. Misalnya ya, kita ingin melakukan usaha ini, ternyata karyawannya hanya memiliki pengetahuan yang minimal lah, Itu ya saja. minimal. Kan kita dengan kita mempunyai bakat yang tinggi, kita dapat memberikan masukan seperti itu. Jadi Motivasi, ya, begitulah. jadi kita sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya mengarahkan, tapi memberikan motivasi. motivasi seperti itu. Masa cuma itu saja yang ingin Mbak Aisyah dan Mbak Hamisa miliki jika menjadi seorang pemimpin? Mungkin Nggak mungkin. Masih banyak lagi sih, cuma yang paling saya inginkan itu yang bakat tinggi. Bakat yang inti khusus, Ya. bakat yang inti begitulah Iya. yang dimaksud. Kan banyak ya orang-orang itu berpikiran bahwa seorang pemimpin itu, seorang perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sih pendapat kalian menanggapi hal-hal seperti tersebut? Menanggapi kata-kata kalau perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Saya kenapa tidak? Seorang pemimpin juga mempunyai jiwa kepercayaan. Jadi kan dari tadi sudah menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap percaya diri. Jadi kenapa tidak, jika kita meskipun seorang perempuan, kita percaya diri bahwa kita mampu akan menjalankan usaha tersebut, bahwa usaha tersebut akan berkembang, sukses. Kenapa tidak jadi seorang pemimpin? Apa yang akan menjadi masalahnya jika kita percaya seperti itu? Kalau menurut Mbak Aisyah sendiri bagaimana sih
menanggapi hal-hal atau kata-kata jika perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin? Kalau menurut saya tidak ada yang tidak mungkin, karena seorang perempuan itu memiliki skill tersendiri. Bukan hanya seorang laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin. Buktinya saja kita pernah memiliki seorang pemimpin perempuan, yaitu Ibu Ibu. Mega. Iya. Oh iya ya, benar. Jadi itulah pemaparan tentang kepemimpinan dalam berwirausaha menurut Mbak Aisyah dan Mbak Hamisah. Cukup sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.